Halo, apa kabar teman-teman? Nah, sekarang kita balik lagi di materi perkuliahan praktikum pengelolaan keuangan. Kita nih udah sampai di materi setelah UTS. Jadi, ini salah satu materi yang mungkin kalian juga akan bertanya-tanya, apaan sih ini materinya? Kayak gitu. Nah, kita akan belajar tentang nilai waktu dari uang. Nah, oke, nah sebelumnya kemungkinan habis Lebaran setelah tanggal 9 kita akan ketemu offline karena sudah ada instruksi untuk kita ketemu offline. Jadi kita bisa lebih bisa praktis, bisa kita karena ini praktikum ya. Jadi kita bisa lebih tahu nih sebenarnya gimana sih pengelolaan keuangan itu. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin dulu soal nilai waktu dari si uang. Oke. Nah, kita lihat dulu nih dari pengertiannya. Konsep nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Oke, jadi kalau kemarin kita sudah ngomongin soal kemarin ada kita belajar soal neraca, nah kita tuh sebenarnya di dalam neraca itu kan ada pinjaman. Nah, si pinjaman itu ada bunganya. Nah, nilai waktu dari uang ini berhubungan sama nilai tingkatan bunga yang terdapat digunakan dalam aliran kas. Oke, kayak gitu. Nah, ini kita ketika ngomongin nilai waktu dari uang, kita kalau ada yang bilang saya anti riba, kayak gitu. Nah, kita akan kenapa sih harus anti riba kayak gitu? Kenapa sih anti sama bunga kayak gitu? Nah, kita akan lihat dulu deh nilai uang kayak gitu. Nilai uang itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, nilai uang saat ini atau present value itu akan berbeda dengan nilai uang tersebut di waktu yang akan datang atau di future value kayak gitu. Karena ada ya faktor dari bunga kayak gitu. Ih, bunga bukan flowers ya, kayak gitu, tapi bunga bank kayak gitu. Nah, ini sebagai contohnya, kita punya duit 1.000 nih saat ini kayak gitu. Nah, tentu akan berbeda dengan apa nilai dari si uang ini ketika 5 tahun mendatang kayak gitu. Nilai uang 1.000 saat ini atau present value ini dinilai lebih tinggi daripada nilai uang tersebut di waktu yang akan datang ada future value. Kenapa? Nanti kita akan lihat deh. Nah, ini kenapa? Karena dikarenakan uang 1.000 yang saat ini diterima itu mempunyai kesempatan menghasilkan pendapatan kayak gitu. Misalnya untuk berdagang dan membelanjakan uang, membelanjakan usaha atau ditabung di bank dengan menghasilkan bunga. Kalau ditabung nantinya akan menghasilkan bunga kayak gitu. Jadi duit 1.000 yang sekarang itu punya kesempatan untuk menghasilkan pendapatan kayak gitu. Misalnya kita sekarang jual petasan 1.000, terus kita ambil untung kita beli petasan harga 1.000 dari tengkulak kayak gitu. Nah kita bisa jual kayak gitu. Kita bisa jual ke konsumen harganya bisa mungkin 1.200 atau 1.500 seperti itu. Nah, yuk kita lihat yuk. Nah, nih kita akan ngomongin soal nilai waktu yang akan datang, future value kayak gitu. Satu, ada bunga sederhana. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut kayak gitu. Jadi bunga itu kalau dibayangin kalau kita bukan bunga ini ya, bunga tanaman ya. Tapi uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Jadi sebenarnya kita ada bunga bank, bunga deposito, bunga kredit pinjaman, kayak gitu. Jadi uang yang dibayarkan sebagai kompensasi, kayak gitu. Nah, bunga sederhana adalah apa coba? Bunga yang dibayarkan atau dikenakan hanya pada peminjam atau tabungan atau investasi pokoknya saja kayak gitu. Jadi bunga sederhana tuh kayak bunga. Jadi ingat-ingat bunga tadi adalah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi kayak gitu terhadap apa yang diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Jadi kompensasinya kayak gitu. Oke. Nah,
Oke, sekarang kalau bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan hanya pada peminjam atau tabungan atau investasi pokoknya saja. Jadi bunga sederhana tuh kayak gitu. Jadi yang diberikan kepada peminjam, tabungan atau investasi pokoknya aja. Nah, kemudian gimana sih kita ngitung kayak gitu bunga sederhana itu? Nah, ini kita ada rumus kayak gitu. Coba ya, saya buat annotate kayak gitu. Oke, nah ini SI ini ditulis di pakai huruf besar, itu karena SI ini adalah bunga sederhananya. Cara ngitungnya seperti apa sih? Kayak gitu. Oke. Kemudian ini adalah PO. PO itu adalah pinjaman atau tabungan pokoknya. Jadi pinjaman atau tabungan pokoknya berapa sih kayak gitu. Kemudian ini I tingkat bunga pada periode waktu tertentu dalam persen itu. Nah, N ini adalah jangka waktunya. Oke. Nah, contohnya, oke. Pak Ali Pak Ali ini, oke, Pak Ali punya duit berapa? 80.000, itu ya. Kemudian ditabung di bank dengan bunga 10% per tahun. Oke, jadi duitnya nggak akan diambil. Nah ini, Pak Ali nabungnya selama berapa tahun? Selama 10 tahun. Oke, berapakah akumulasi bunga yang diterima Pak Ali? Bunganya berapa ya akumulasinya? SI atau S1, nih, bunga akumulasinya pinjaman atau tabungan pokoknya tadi 80.000. Oke. Terus ini bunganya berapa? 0,1 itu 10% itu adalah 0,1 ya. Kayak gitu. Terus dikalikan 10 selama periode 10 tahun. Jadi 80.000 dikali 0,1 itu ketemunya 8.000, kemudian dikali 10 menjadi 80.000. Jadi bunga yang diterima Pak Ali adalah sebesar 80.000. Kayak gitu. Ada yang masih belum paham langsung tulis di kolom chat ya. Oke. Sekarang oke. Nah, waduh ini lebih rumit lagi nih. Oke. Nah, ini kita apa ya? Oke. Nah, sebentar. Oke. Oke, future value. Nah, ini atau terminal value adalah nilai uang yang akan datang dari satu jumlah uang atau suatu seri pembayaran pada waktu sekarang yang dievaluasi dengan tingkat bunga tertentu. Oke. Nah, FVN, future value, nah ini punya rumusnya seperti apa sih? Kayak gitu. Ini tadi PO atau nilai tabungan atau nilai pinjaman, kemudian SI bunganya, oke, sama dengan PO plus POIN. Nah, tadi kan ingat nggak rumusnya? Oke, rumus SI tadi apa? Pinjaman atau tabungannya, kemudian bunganya, kemudian jangka waktunya. Jadi kalau disederhanakan seperti ini. Ini bunga apa nilai tabungan atau pinjamannya? SI ini kan 1 kalau dihasilkannya. Oke, dikali I kali N. Oke. Ini ditambah ya. Nah, FP apa VN, VFV. Oke, kalau orang Sunda pasti susah nih. Oke, nilai future value-nya seperti apa? Nah, untuk contoh yang di atas, yang tadi Pak Ali, itu duit Pak Ali-nya tuh 80.000. Terus, kayak 10 tahun ya. V-nya future 10 tahun. Oke. Tadi 1 plus 0,1 kali 0 kali 10. Kayak gitu. Berarti
Ini 80.000 dikalikan 2. Oke, jadinya 160.000. Jadi duit Pak Ali selama 10 tahun itu menjadi 160.000. Kok bisa? Tadi bunganya berapa? 80.000. Itu. Jadi sekarang jadi 160.000. Gitu. Ada yang masih bingung? Langsung tulis di kolom komentar nama dan NIM ya. Oke. Nah, ini kadang-kadang kita tidak diketahui dari nilai akhir dari suatu deposito, aduh ribet deh, dengan bunga I% per tahun selama N tahun. Tetapi pinjaman pokoknya tidak diketahui. Untuk mencari pinjaman pokok tersebut, pinjaman pokok yang diinvestasikan tersebut, itu kita berhubungan sama nilai sekarang, present value, kayak gitu, dari pinjaman tersebut. PFO atau PO itu rumusnya, kalau kita nggak tahu nih, coba saya kasih annotate ya. Kalau kita nggak tahu nilai akhir, kadang-kadang kita diketahui nilai akhirnya, yaitu dari suatu deposito dengan bunga tertentu, kayak gini. Tapi selama berapa tahun, kayak gitu. Tapi pinjaman pokoknya kan nggak tahu, kayak gitu. Pinjaman pokoknya tidak diketahui. Nah, untuk mencari tahu pinjaman pokok yang diinvestasikan tersebut atau nilai sekarang, kita pakai rumusnya ini. Oke, PFO atau PO sama dengan ini ya, PO ya. FVN future-nya tadi berapa? Dibagi 1 tadi adalah nilai bunganya, kemudian ditambah I bunga, kemudian N itu jangka waktunya. Nah, nilai akhir dari sejumlah uang yang didepositokan selama 10 tahun, oke, N-nya berarti 10 tahun, dengan bunga 10% per tahun adalah 160.000. Oke. Berapa uang yang didepositokan? Kayak gitu. Berapa ya yang didepositokan ya? Nah, kita tahu kayak gitu. Kalau selama 10 tahun itu dapat depositonya segini. Tapi kita kan nggak tahu berapa yang didapat. Oke, ini adalah satu ini adalah nilai mutlak ya. Itu didapat dari nilai apa? Nilai bunga sederhananya tadi. Kemudian 0,1 adalah bunga per tahunnya atau 10%. Kemudian jangka waktunya adalah 10 tahun. Oke? Mudah nggak? 0,1 dikali 10 berarti ketemunya adalah 1. Oke. Kemudian 160 ini dibagi 1 plus 1, berarti dibagi 2. Itu jadi ya ketemunya adalah 80.000. Oke. Nah, kayak gini. Masih bingung? Tulis langsung di kolom komentar kalau ada yang bingung. Oke, kita lanjut. Nah, ini lebih ribet lagi nih. Oke. Nah, ini adalah kalau tadi kita ngomongin bunganya tunggal. Oke, bentar. Spotlight aja ya. Saya coba tulis. Oke. Nah, saya tulis di sini ya. Bunga majemuk adalah menunjukkan bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman atau investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Hasilnya, bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman tersebut dibungakan lagi bersama-sama dengan pokok pinjaman tersebut. Demikian seterusnya. Oke. Nah, oke, kita akan berbicara tentang ini contohnya. Misalnya, seseorang ingin mendepositkan uang ya di Bank PT Mandiri Jaya sebesar 800.000, oke. Tingkat bunga depositonya adalah 8% per tahun dan dimajemukkan setiap tahun. Oke, dimajemukkan ya. Ingat ya, dimajemukkan. Oke.
Berarti kan berkala gitu pada. Nah, pertanyaannya berapa investasi orang tersebut pada akhir tahun pertama, kedua, dan ketiga? Ingat rumusnya tadi. Oke. F1 future value-nya yang pertama adalah PO atau nilainya, uangnya. Kemudian 1 adalah bunga mutlaknya. Oke. Kemudian ini dikalikan 0, I-nya berapa? I adalah bunganya. Oke. Nah, ketemunya kok 864.000. Kok ketemunya tambah 64.000? Dari mana kira-kira? Oke. 1 kali, coba dihitung. 1 kali 0, oke. 800.000 ditambah dikali 1,08. Oke, jadi ini 0,8 oke, 1 kali 0,8. Kayak gitu. Nah, ini adalah ketemu di tahun pertamanya. Oke, bunganya 64.000. Nah, sedangkan di tahun kedua bunga di tahun kedua, bunga majemuk di tahun kedua, future value-nya, nilai uangnya jadi berapa? FV1, ini rumusnya, ingat. Oke. Kemudian, sama dengan PO, atau nilai uang sekarang. Oke. Rumusnya, tadi, PO 1 plus 1 ditambah ini adalah 1 angka mutlak, kemudian ini adalah bunganya. Jadi dikuadratkan. Kayak gitu. Oke. Jadi 800.000 dikali ya, ini dikali. Oke. 1 plus 0,08. Oke, kita hitung coba. Coba teman-teman hitung juga. 1,08 dikali 1,08 sama dengan 1,1664. Oke. Kemudian dikali 800.000. Ketemunya adalah 933.120. Oke, silakan coba dihitung kalkulator kayak gitu. Nah, oke. Kalau yang di tahun ketiga, berarti kan dikuadratkan tiga kali. Oke, ini tahun kedua, kemudian tahun ketiga juga sama, dikuadratkan 3 kali. Rumusnya tetap sama. F2, nih, future value kedua, I1 plus I2. 1 plus I1, oke. Jadi, future value 1, oke. Kemudian dikalikan 1 plus bunganya, 1 plus bunganya lagi, atau PO, oke. PO, future value, present value-nya, kemudian 1 plus bunga, 1 plus bunga, 1 plus bunga, kayak gitu. Jadi ketemunya adalah 1.007.770 kalau udah 3 tahun kayak gitu. Oke, ini adalah setelah 3 tahun bunganya jadi segini nih, duitnya jadi segini. Oke. Nah, kalau ada yang masih bingung di slide ini, silahkan langsung tulis di kolom komentar ya. Tulis di nama nih, terus di bagian apa, bunga majemuk atau apa. Sekarang kita lanjut. Nah, teng 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 teng. Nah, secara umum nilai masa depan atau future value dari deposito pada akhir periode adalah seperti ini. Oke. Future value PO 1 plus 1N atau future value N sama dengan PO future value if kali bunganya kali periodenya. Oke. Nah, F, V, I, V, I, N adalah ini adalah apa?
future value interest factor, yaitu nilai yang majemuk yang dengan tingkatan bunga I%, bunganya tadi I%, untuk N periode. Faktor bunga tersebut dengan, nah tadi kan kita lihat ya, adalah ini, I1 plus I1 plus I dikalikan N, itu dipangkatkan N, kayak gitu. Oke. Nah, ini tadi kita lihat nih, tabel ilustrasi bunga majemuk dari tabungan awal 800.000 dengan bunga 8%. Oke, jumlah awal 800.000, kayak gitu. Jumlah akhir di tahun pertama ya, berarti bunga majemuknya adalah, ingat tadi bunga majemuknya rumusnya masih sama ya, jadi 64.000. Oke. Nah, jumlah awal di tahun kedua, oke, 864.000. Jumlah akhir itu adalah 933.120. Terus bunga majemuknya berarti ini dikurangi ini. Oke, jumlah akhir dikurangi jumlah awal. Nggak bisa dong kalau jumlah akhir dikurangi jumlah akhir tahun kedua dikurangi setoran awal, kayak gitu nggak bisa dong, kayak gitu. Nah, saya pakai annotate aja. Nah, ini nih spotlight aja. Kemudian, nah tahun ketiga tadi jumlah akhirnya segini. Kemudian jumlah awalnya tadi adalah segini. Nah, bunganya adalah bunga majemuknya adalah sebesar ini. Kok jumlahnya naik terus? Ya, kan ada tadi ada faktor N ini kenaikan kayak gitu. Sama juga sampai di akhir bunganya jadi dari tahun kelima itu bunganya 87.072 rupiah kayak gitu nih. Ini jumlah akhirnya tahun kelima duitnya segini nih. Gitu. Nah, kalau ada yang masih bingung silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, ini. Oke. Contohnya, tabel contoh akhir bunga dari RP1 pada I% pada akhir periode ke N. Future value, apa tadi? Interest factor. Oke. Nah, ini lampirannya coba nanti saya carikan ya. Oke. Nah, ini tingkat bunganya. Kalau 1% tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian, tahun keempat sekian, tahun kelima sekian. Nanti sama kayak gitu. Nah, contoh nilai akhir tabungan pada faktor bunga 8% untuk 4 tahun, future value interest factor 8%, dengan selama 4 tahun adalah sama dengan 800 kali 1,36. Nih, ini ada tabelnya ya. Kayak gitu. Ini bunganya 8%, kemudian periodenya 4 tahun, jadinya bunganya sekian. Sama dengan 1.188.000. Kita cek. Oh, bener kan? Kayak gitu. Oke. Nah, ini kita masuk ke bagian ketiga atau present value. Oke. Kemudian ini present value merupakan nilai sekarang merupakan besarnya jumlah uang pada periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode kemudian kayak gitu. Nah, teng 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 teret teng 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 teret teng teng gimana ya? Kayak gitu. Tadi kita udah ada ngomongin rumus-rumusnya. Oke. Oke. Future value nilainya berapa? PO nilai sekarang 1 plus bunga dipangkatkan berapa tahun kayak gitu. PVO present value itu future value berapa tahun dibagi 1 plus 1 kali N kayak gitu. Nah, contohnya nah, oke. Aku punya duit jadi 16 juta, itu nilai awalku tuh berapa? Nilai sekarangku tuh berapa? Kayak gitu.
Nah, ini nilai sekarang ya 16 juta ya. Nilai 5 tahun kemudian 16 juta. Pada akhir tahun kelima bunganya 11%. Oke. Akhirnya kita akan tahu bahwa PO dikali 1 dibagi 1 plus 0,11 dipangkatkan 5. Oke. 16 juta dikali 1 bagi 1,11 dipangkatkan 5. Oke. 16 juta dikali 1 dibagi 1,685. Oke. 16 juta dikalikan nih 0,593 adalah hasil pembagian 1 dibagi 1685 ini. Oke, berarti ketemunya adalah 9.488. Oke. Sampai sini ada yang bingung? Nanti saya coba kasih latihan soal. Oke, pakai rumus-rumus yang sama. Oke. Soalnya saya kirim di grup WA ya. Oke, seperti ini ya. Nah, masih bingung? Langsung tulis di kolom komentar atau di grup WA ya. Oke, saya clearin dulu. Kita lanjut. Nah, ini contoh bunganya. Faktor bunga Rp1. Tingkat bunganya 11%, periodenya berapa tahun? Kalau tadi tingkat bunga 11%, periodenya 5 tahun, nah ini 0,593. Oke. Nah, waduh, ini apa lagi deh? Oke, bentar saya lihat. Oke. Sekarang sampai itu dulu biar nggak bingung. Oke. Nah, nanti kita latihan ya. Minggu depan kita kasih anuitas atau annuity gitu, oke? Habis lebaran ya, tanggal 9, berarti tanggal 10 kita ketemu di kelas, kita akan bahas tentang anuitas. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang pengen ditanyain, ya gitu silahkan japri di grup atau ngobrol di grup. Absensi saya hitung dari kehadiran kalian di kolom komentar channel ini. Oke, terima kasih. Tulis nama dan NIM ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Ketemu lagi tanggal 10 Mei di ruang kelas ya. Terima kasih. Oke, saya stop share.